Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai saat teduh kita pada pagi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan padamu Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan yang senantiasa diberikan untuk kami. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Walaupun kami terpisah jauh, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Urapilah para petugas dan kami semua yang hadir pada saat teduh pada pagi ini Tuhan. Tutup bungkus jaringan internet yang kami pakai Tuhan, biarlah kami boleh memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkatilah dari permulaan, pertengahan, hingga selesainya saat teduh pada pagi ini ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang untuk memuji dan memuliakan Dia. Karena Ia Allah yang tidak pernah jauh dari setiap kehidupan kita. Biar pagi hari ini kita mau bawa pujian kita. Kita mau katakan bahwa kita memiliki Allah yang sungguh besar. Ia Allah yang selalu mengerti setiap keinginan hati kita. Setiap kerinduan hati kita yang kita bawa ke hadapannya. Ia adalah sahabat kita. Dan sahabat selalu mengenal kita dengan sangat dalam. Dia yang mengerti dan selalu dekat dengan kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sungguh indah. Mari pagi hari ini kita bawa pujian kita. Kita katakan bahwa sungguh besar pengorbanan yang telah Dia berikan bagi kita. Dan kita mau katakan, kita mau buka mulut kita untuk terus memuji dan memuliakan Dia. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Benar, Bapa. Sungguh indah penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau yang senantiasa dekat dengan kami. Engkau sahabat kami. Engkau yang mengerti setiap kehidupan kami, setiap kerinduan hati kami. Roh-Mu yang suci itu tidak pernah jauh daripada kami. Roh-Mu yang suci itu senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Mari sahabat terkasih, pagi hari ini, kita biarkan Roh Kudus yang suci itu mengalir di dalam setiap hati kita. Mengisi setiap hati kita dengan urapan-urapan baru. Aliran-aliran baru yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Memenuhi setiap hati kita. Membakar semangat kita. Agar supaya kita senantiasa boleh terus berkobar-kobar di dalam diri. Kita tidak mudah letih, kita tidak mudah lelah. Kita tidak mudah menyerah di dalam perjuangan kita untuk senantiasa dekat dan melakukan kehendak-Nya. Kita undang Allah Roh Kudus itu mengalir deras di dalam hati kita. Sehingga boleh kita impartasikan kepada semua orang di sekitar kita. Keluarga kita. Orang-orang yang hari ini kita temui. Mereka semua mengalami Roh Kudus yang saat ini mengalir di dalam hati kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu
rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Seringkali kita mengalami kekeringan, seringkali kita mengalami doa kita jauh dari Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar apa yang kita serukan kepada. Tapi pagi hari ini mari kita bawa hati kita. Kita buka, biarkan aliran Allah Roh Kudus itu mengalir memenuhi setiap kita. Memeluk setiap kita pagi hari ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah,
Roh Kudus di hidupku, yang baik, Engkau sungguh indah, baik bagi terima kasih, dosa yang ada di hatiku, Dia Tanjung Tembok Terima Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang selalu memberi kami kekuatan baru. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa dari firman-Mu pagi hari ini. Urapi anak-Mu Astrid. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah hanya Roh-Mu yang bekerja di dalam dia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami membuka hati untuk mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi. Mari kita menundukkan kepala terlebih dahulu. Aba ya Bapa, pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Mampukan kami mendengar, bukakanlah pikiran kami, singkapkanlah misteri dalam firman-Mu, kalimat per kalimat. Izinkan kami mengerti Bapa. Bapa, biarkanlah suara-Mu sendiri yang berkata-kata pagi hari ini, dan biarlah banyak hati terbuka dan kembali tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus penuhi kami. Amin. Pembacaan diambil dari Kisah 15. Kisah Para Rasul 15 ayat 7 sampai 21. Saya akan membacakan isinya walau tidak secara langsung,
namun berupa penggalan-penggalan. Bacaan pagi ini bicara mengenai hendaklah kita waspada akan tindakan dan kata-kata kita yang menimbulkan kesulitan bagi setiap hati yang hendak berbalik menuju Bapa. Bapa berkata melalui mulut Petrus, dan perkataan itu tertuju pada kita yang ada di tempat ini sekarang. Ayat 7-9. Apakah kamu tahu bahwa telah sejak semula Bapa memilih kamu dari antara yang lainnya, supaya dengan perkataan perantaraan mulutmu, bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Supaya dengan perantaraan mulutmu, banyak telinga mendengar firman Tuhan, dan banyak hati terbuka akan Dia, lalu menjadi percaya. Bapa di surga mengenal hati manusia. Ia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima kamu semua. Oleh karena itu, Ia mengkaruniakan Roh Kudus-Nya. Dan Bapa sama sekali tidak mengadakan perbedaan di antara kamu semua. Kamu diberi kuasa yang sama, kamu dikasihi dan ditebus dengan cara yang sama, kamu disertai. Tidak ada satupun yang ditinggalkan, tidak ada satupun yang ditandai dan dibedakan. Bapa menyucikan melayakan kamu oleh iman akan Dia, dengan kasih karunia yang ada padanya. Ia memberikan firman-firman-Nya, Ia memberikan hidup dan tubuhnya sebagai makanan dan minuman yang mengenyangkan, agar kita penuh. Ia memberi kita panduan untuk hidup baik, sesuai kehendak Bapa. Ia sudah memberikan begitu banyak hal baik. Setelah hal itu semuanya, mengapa kamu mau mencobai Bapa? Mengapa kamu masih mencobai Dia? Ayat 10. Mengapa kamu meletakkan pada tengkuk sesamamu itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun kamu sendiri? Dengan melakukan hal-hal di luar Dia, mengapa kamu menjadi batu sandungan? Mengapa kamu menjadi perintang bagi mereka yang mau menemukan, bertobat, dan berbalik kepada Bapa? Mengapa kamu menjadi pemberat bagi kaki mereka? Mengapa kamu menghalangi? Mengapa kamu menjerat mereka hingga mereka terjerembab kembali ke tanah? Mengapa kamu berlaku seperti ini? Lihatlah apa yang kamu lakukan. Renungkan apa yang sudah, apa yang tengah, dan apa yang akan kamu lakukan atau rancangkan bagi sesamamu. Kamu mendahulukan apapun selain datang kepada Bapa. Kamu menggunakan nama Bapa untuk kepentingan ragamu, berpura-pura tinggal di dalam Dia, namun masih melakukan hal-hal yang menyakitinya. Kamu lalai menguduskan hari Tuhan. Kamu menentang, bertengkar, mengatakan hal-hal yang jahat kepada ayah dan ibumu. Kamu membunuh karakter sesama dengan memaksakan kehendakmu. Kamu mencurangi sesama dengan mengingini mengambil apa yang bukan milikmu. Lalu kamu mengatakan dusta dan pembenaran-pembenaran atas perbuatanmu itu. Kamu yang orang lihat rajin berdoa dan pelayanan, tetapi tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan kepada sesama. Kamu yang mengaku anaknya, kamu yang mengaku mengasihinya. Lihatlah, apakah kamu sudah benar melakukan semuanya itu? Apakah kamu sudah benar mencobai Bapa? Lihat, apakah kamu benar sudah meletakkan beban di atas leher sesamamu? Lihat, apakah kamu benar sudah mengikat pemberat kaki kepada kaki-kaki mereka? Apakah kamu sudah merusak citra diri mereka, membuat mereka merasa tidak layak kembali? Apakah kamu benar sudah menggagalkan sesamamu untuk lebih dekat kepadanya? Karena kamu membuat mereka kecewa, firman Tuhan yang kamu koar-koarkan nyatanya tidak sungguh hidup di dalam kamu. Kamu mempermalukan Tuhan. Renungkan setiap perbuatanmu dan perkataanmu.
Apakah kamu menyadarinya? Karena kamu semua yang ada di sini sudah percaya bahwa ada kasih karunia Bapa yang menyelamatkan, membebaskan, sama seperti kasihnya kepada sesamamu yang juga layak diselamatkan dan dibebaskan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Bertahan dengan bertindak nyata di jalan Tuhan memang tidak mudah. Lakukanlah keselamatan untuk dirimu sendiri. Lakukanlah dengan taat, buat ia bangga akan dirimu. Jangan permalukan dia. Seperti yang dikatakan juga oleh para nabi dalam ayat 16-21. Oleh karena itu kembalilah dan bangunlah, pondok Daud yang telah roboh. Perbaikilah apa yang telah kamu lakukan sebelum terlanjur jauh. Sebelum semua bagian dari pondok itu hancur, sebelum semua material kayu dan bangunannya sudah sama sekali tidak berguna. Perbaikilah apa yang sudah kamu lakukan. Sebelum terlanjur jauh kerusakannya, sebelum semua kepercayaan dan imannya kepada Bapa menjadi hilang, dan digantikan dengan kemarahan, kekecewaan akan Dia karena kamu. Mereka akan jauh lebih kecewa dan jatuh jika yang melakukan kerusakan mereka kenal sebagai anak Tuhan sendiri. Bangun kembali reruntuhannya, perbaiki sikapmu. Kamu bertanggung jawab untuk pribadi-pribadi yang telah kamu kecewakan. Bangun kembali kepercayaannya kepada Bapa, agar mereka yang mencari Bapa, terlebih yang belum mengenal Bapa, datang dan kembali berbalik kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan kesulitan bagi mereka yang ingin berbalik kepada Bapa, tapi nyatakanlah firman Bapa, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari darah. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lukas 22 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Sebab Yesus sendiri datang sebagai pelayan bagimu. Ia bahkan berkorban habis-habisan dengan menghilangkan nyawanya. Ia juga memanggil kamu untuk melayani dengan cara yang jauh lebih mudah, yaitu mengikuti Dia dengan tindakan-tindakan nyata. Ia melayani tidak hanya dengan kata-kata dan apa yang orang lain lihat, tetapi juga dengan tindakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita tutup saat teduh dengan doa penutup. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Karena telah mengumpulkan kami pada awal pagi ini untuk saat teduh. Terima kasih ke atas petugas-petugas yang rela melayani-Mu dengan penuh ketekunan pada pagi ini. Terima kasih atas pujian dan penyembahan serta firman-Mu yang sungguh indah, yang sungguh hidup
di dalam hidup kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, dan segala sesuatu perbuatan kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Mampukanlah kami, agar kami rela melayani-Mu, rela mentaati-Mu, rela setia kepadamu, dan juga percaya kepadamu sungguh-sungguh. Ya Bapa, ampunkanlah kami jika hati kami masih ragu-ragu untuk terus mengikut jejak-Mu, mengikut langkah. Mampukanlah kami agar kami bisa mengikut teladan Yesus Kristus dalam melayani kehidupan dan memikul salib kami masing-masing. Ya Bapa, berkatilah kami pada pagi ini, satu persatu ya Bapa, agar kami bisa melakukan dan menjalani hidup kami untuk hari ini. Agar kami melakukan apa sahaja yang selayaknya menyenangkan hati-Mu. Berkatilah Pak Paulus dan Ibu Vila yang sentiasa sabar membimbing kami untuk semakin dekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau juga telah menjaga keluarga mereka. Engkau telah memberikan kesehatan tubuh badan kepada mereka. Engkau telah memberikan rezeki dan rahmat-Mu yang melimpah-limpah. Begitu ya juga ya Bapa, untuk setiap pribadi kami di sini, agar kami terus setia mengikuti teladan-Mu, agar kami sentiasa dilindungi dan Engkau sentiasa menyertai kami dalam segala perkara. Mari kita sama-sama doakan doa komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Tuhan Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala kejahatan. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Oke, ada 3 layar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Maaf.